Hai hai hai, assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Melanjutkan tutorial ketiga tentang langkah-langkah menjalankan MIOP. Ya, kalau kita bisa flashback bahwa tutorial yang pertama kemarin itu adalah tentang membuat data perusahaan dan membuat data account. Kemudian untuk di tutorial yang kedua adalah mengolah MIOP dan memasukkan neraca saldo awal. Untuk tutorial yang ketiga ini ya, yang pertama adalah membuat data konsumen dan supplier dan membuat data karyawan ya, jadi tetap stay tune ya. Oke, kita lanjutkan di tutorial yang ketiga ya, tentang membuat data konsumen dan data supplier gitu ya. Terus nanti yang terakhir adalah membuat data karyawan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sama gitu ya. Kita membuka dulu file yang sudah pernah kita pakai ya. Di sini ada PT ya, PT-nya kita pakai atas nama kita. Kemarin kita sepakat seperti itu ya. Kemudian kita klik OK gitu ya. Kemudian kita pilih yang pilihan nomor 3, kita klik continue, kemudian kita klik OK gitu ya. Kemudian kita ketik yang no. Ini sama dengan yang di tutorial yang kedua yang Bu Tio jelaskan gitu ya. Oke. Setelah masuk di comment center seperti ini, langkah berikutnya adalah kita memasukkan data konsumen ya. Di halaman 34 buku pegangan, di halaman 34 di sana perusahaan Listiawati gitu ya, atau perusahaan kalian gitu, itu mempunyai 3 customer gitu ya, mempunyai 3 customer, yaitu ada Toko Sanjaya, ada CV Mentari, dan ada Toko Permata ya. Di halaman 34 kita harus memasukkan data-data konsumen ya, ada 3 konsumen ya. Di tabel ini harus kita masukkan semua di aplikasi MIOP. Caranya adalah kalian bisa langsung ketik klik di comment center gitu ya, kemudian kalian klik di cut file ya, kemudian kalian klik di cut list. Nah, setelah muncul di sini ada all card, ada customer, ada supplier, ada employee, ada personal. Nah, nanti di sini itu digunakan untuk mengisi data-data. Kalau customer ya berarti data konsumen kita, kalau supplier berarti data supplier kita, kalau employee berarti pegawai gitu ya. Terus kemudian kalau data personel di sini adalah untuk memuat mengenai data-data personel pemilik perusahaan. Oke, kita masuk ke customer dahulu, kita klik yang di poin customer ya. Nah, di sini data customer itu kelihatan masih kosong ya. Karena kita ingin membuat 3 customer gitu ya, maka di sini kita awali ingin membuat Toko Sanjaya. Kita klik di new ya, karena kita ingin membuat baru. Nah, setelah muncul di sini, maka kita mengetik namanya di sini adalah Toko Sanjaya gitu ya. Toko Sanjaya. Nah, Toko Sanjaya. Oke ya. Setelah Toko Sanjaya ini sudah kita ketik, maka langsung kita enter. Nah, card ID di sini tertulis C01, C01 ya. Kemudian untuk destination ini adalah company gitu ya. Ini kita abaikan aja, inactive card ini. Kemudian untuk location address ya, addressnya ini kita masukkan. Di situ di alamatnya di Mall PTC gitu ya, samakan dengan yang ada di buku pegangan. PTC Blok C1, Blok C1, Blok C1 nomor gitu ya, nomor 7. Nah, kemudian city-nya adalah di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Kemudian state-nya ini adalah
state-nya adalah di Indonesia, IND gitu, it's okay. Kemudian country-nya ini adalah Indonesia ya, kita klik aja Indonesia. Postcode-nya kalau ada postcode ya, kode pos silahkan isi, kalau tidak ada ya kosongkan aja. Kemudian di sini ada kontak ya, ada telepon, silahkan masukkan nomor telepon, nggak apa-apa kalau ada gitu ya, masukkan aja 0711 gitu ya, 581400 gitu ya. Kemudian di situ ada kontaknya, di sini adalah Syabila gitu ya, Syabila. Nah, ketika ini sudah selesai ya, maka ya, langkah berikutnya adalah kita klik di cut filenya, cut detailsnya. Jadi profilnya tadi sudah kita isi, jangan langsung di OK ya, tapi kita langsung melanjutkan di cut details. Karena nanti di cut detail, selling detail, payment detail, kontak log, job dan history ini semuanya harus diisi. Yang kedua adalah setelah profil adalah cut detail. Nah, cut detail di sini adalah hal-hal yang memuat tentang informasi-informasi yang ada di PT atau yang ada di toko Sanjaya, atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah perusahaan lakukan ya, itu dengan toko Sanjaya. Misal termin pembayaran, kemudian ada PO nomor berapa, pokoknya informasi-informasi apapun yang ada keterkaitan dengan toko Sanjaya, kalian bisa masukkan di note ya, silahkan gitu ya. Tapi kalau tidak ada informasi itu ya tidak usah diisi. Tetapi kalau nanti misal kok di soal atau mungkin besok kalian kerja, misal ada hal-hal atau informasi-informasi khusus tentang toko Sanjaya, silahkan kalian bisa masukkan di note ya. Kemudian untuk di selling detail, di sini ada cell layout ya, cell layout itu kita klik di sini ya, karena yang kita jual adalah barang gitu ya, maka kita pilih yang item ya. Tetapi kalau kita mau jual jasa berarti yang service. Nah, karena di buku pegangan kita atau di perusahaan kita ingin menjual produk, maka kita pilih yang item. Nah, kemudian untuk di printed form ini kalian pilih yang pre-printed invoice ya. Kemudian di use form. Kemudian untuk invoice delivery itu to be printed, itu tidak perlu dirubah ya. Kemudian untuk income account ya, kita pilih penjualan ya, kemudian kita klik use account. Nah, kemudian di sini ada memo atau catatan-catatan singkat gitu ya, mau ditulis apa itu terserah kalian, mau ada memo khusus apa, baik tentang pembayaran atau mungkin tentang hal-hal khusus lain, memo-memo singkat, itu silakan kalian ketik di sini gitu ya. Kalau tidak ada ya abaikan saja. Kemudian untuk salesperson ya, salesperson di sini tidak ada informasi gitu ya. Salesperson itu maksudnya adalah kita di toko Sanjaya itu ketika kita ingin menghubungi gitu ya, itu menghubungi ke siapa gitu ya, kita ingin menghubungi ke siapa ya. Kalau tidak ada informasinya gitu ya, ya berarti tidak perlu untuk diisi gitu ya, kosongin aja. Kemudian untuk sales comment gitu ya, itu komen-komen apa yang kalian nanti akan tulis gitu ya, silahkan. Misalnya untuk happy holiday misalnya, silahkan aja masukkan itu. Oh ya, mohon maaf ya, untuk salesperson di sini ya, adalah sebenarnya salesperson ini bukan orang atau kontak yang ingin kita hubungi di toko Sanjaya, tapi adalah sales di perusahaan kita. Misalnya toko Sanjaya ya, toko Sanjaya ini yang memegang kendali atau yang memegang pemasaran adalah di si A gitu ya. Jadi karyawan kita atas nama si A itu adalah khusus yang membawahi toko Sanjaya. Itu kalian bisa
bisa tulis di sini gitu ya, bisa bisa lakukan penulisan di sini. Itu nanti sebelumnya kita akan mengisi dulu data karyawan gitu ya. Nanti di data karyawan kalau sudah kita isi, ini nanti tampilannya akan kelihatan nama-namanya siapa gitu ya. Tapi karena ini data karyawan kita belum tulis, makanya di sini kosong. Ya, nanti untuk data karyawan kita nanti ada di tahapan terakhir kayak gitu ya, tahapan terakhir untuk mengisi data karyawan ya. Jadi kalau di sini tidak ada datanya ya kita kosongin aja. Tapi nanti kalau perusahaan sudah menetapkan salespersonnya di sini adalah misal si A, ya berarti nanti kita di sini pilih si A sebelum kita menuliskan tentang data-data profil karyawan gitu ya. Kemudian untuk shipping method ya, ini pengiriman ya, kita mau mengirimkan pengiriman barang penjualan ke sana itu by air atau by udara atau by kurir, DHL, FedEx dan lain-lain gitu ya. Kita pilih yang freight aja ya, kita pilih yang freight aja. Oke. Nah, setelah ini semua selesai, ingat ini ada yang namanya tax code ya. Tax code ya, ini harus kita isi ya, kita isi karena setiap penjualan barang di perusahaan kita itu menggunakan yang pajak pertambahan nilai. Kita use tax code gitu ya. Kemudian untuk freight ya, freight tax code ya, freight tax code ini juga sama gitu ya. Kalau freight tax code ya berarti kita pilih yang good and service tax aja, jangan yang PPN ya, karena PPN ini hanya khusus untuk yang pajak pertambahan nilai. Ya, untuk freight tax code kita samakan aja yang ada di MIOP, kita pakai yang GST atau good and service tax, karena di sini adalah selain ada barang juga ada pelayanan jasa di sini, salah satunya adalah freight, maka kita pilih yang GST saja. Kemudian di sini yang paling penting ini untuk customer term information ya. Di sini ada beberapa macam pilihan ya, ada COD, ada prepaid, ada in a given of days dan lain-lain gitu ya. Untuk di sini kita lihat di tabel halaman 34 itu ada termin 2-10 N garing 30 gitu ya. Itu maksudnya apa? Untuk 210 N30 gitu ya. Maksudnya adalah perusahaan gitu ya, dimana ketika perusahaan itu menjual barang dalam jangka waktu 30 hari ya, kalau pembayarannya itu masih dalam kurun waktu 30 hari maka tidak ada diskon. Tetapi kalau konsumen itu membayar di tanggal 10 atau 10 hari setelah perusahaan itu menjual barang, maka akan mendapatkan diskon 2%. Misal nih, perusahaan menjual di tanggal 1 Januari ya, berarti batas maksimal pembayaran konsumen ke kita itu adalah tanggal 30 Januari. Kalau perusahaan konsumennya itu mampu membayar ke kita di antara tanggal 1 sampai tanggal 10, maka akan mendapatkan diskon 2%. Bayar tanggal 1 dapat 2%, bayar tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, misalnya berarti perusahaan konsumen itu akan mendapatkan diskon dari kita sebesar 2%. Kalau tanggal 11 gimana Bu Tio? Karena tanggal 11 itu lebih dari 10 hari dari tanggal penjualan, maka tidak akan mendapatkan diskon ya, diskonnya adalah 0. Nah, untuk customer term information ini maka kita pilih yang in a given of this. Nah, di sini ada diskon days berarti 10 karena 10 hari gitu ya. Balance due days-nya adalah 30 ya, karena masa pembayarannya adalah 30 hari, dan diskon for early payment-nya di sini adalah keterangannya 2%. Ya. Jadi yang harus kalian isi itu adalah diskon days-nya. Itu adalah hari diskon 10 hari. Balance due days-nya itu adalah kesepakatan tanggal akhir pembayaran tanggal 30 hari, dan diskonnya ketika mampu membayar di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu ya, dari tanggal penjualan ya, maka akan mendapatkan diskon 2% ya.
Jadi pengisiannya seperti ini untuk yang selling detail. Kemudian untuk yang payment detail ya, payment detail kita pengen menggunakan model payment yang gimana? Apakah menggunakan cash atau cek kayak gitu rata-rata ya. Biasanya kita menggunakan yang cek kayak gitu ya. Atau menggunakan cash terserah kayak gitu, monggo. Tergantung kebijakan perusahaan ya. Mungkin dalam contoh ini kita mungkin menggunakan yang cash aja lah untuk yang pertama. Nanti yang CV Mentari kita Budi memberikan contoh untuk yang cek gitu ya. Oke, ini cash dulu aja. Oke. Nah, ini note-note ini juga kalau ada keterkaitan dengan informasi mengenai pembayaran silahkan masukkan di notes gitu ya. Untuk kontak log kita kosongin aja, job juga kita kosongin aja, historis kita kosongin aja. Setelah semua terisi gitu ya, setelah semua terisi maka kita klik OK. Nah, ini di sini sudah ada keterangan Toko Sanjaya ya. Yang kedua, misal kita pengen membuat yang namanya CV Mentari, kita klik yang new lagi, new. Nah, kita ketik CV Mentari, kita enter, ID-nya berapa? C-02. Nah, kita addressnya kita masukkan di situ Jalan Sriwijaya gitu ya, Sriwijaya nomor 340 gitu ya, nomor 340. City-nya mana itu? Palembang juga gitu ya, Palembang. Nah, kemudian state-nya kita isi IND gitu aja, kemudian country-nya adalah Indonesia, samakan dengan yang ada di sebelumnya. Pokoknya kita isi ada nomor telepon berapa? 0711 gitu ya, 980 980 ya. Untuk kontaknya itu adalah file D ya. Jadi kalau kita pengen menghubungi CV Mentari kita langsung ke file D. Card detailnya kita kosongin aja karena di buku pegangan tidak ada informasi-informasi khusus. Di selling detail samakan aja ya. Ini klik item, kemudian kita di sini klik prepared invoice, kemudian income account itu kita pilih penjualan, kemudian receipt memo silahkan, salesperson isi silahkan, kemudian sales comment ya kita kasih Happy New Year misalnya, terserah monggo, nggak mau pilih yang mana. Shipping method ya kita samakan dengan freight gitu ya. Ini untuk tax code kita pilih yang pajak pertambahan nilai ya itu. Kemudian untuk customer term information kita pilih yang in a given of days ya, di situ 5, 10, N30 ya, berarti diskon days-nya adalah 10 gitu ya, balance due days-nya adalah 30, kemudian diskonnya adalah 5% ya. Payment detailnya misal kita pilih yang cek misalnya ya, kontak log kita kosongin, jobnya kita kosongin aja, history kita kosongin, kemudian kita klik OK. Seperti itu caranya. Silahkan lanjutkan untuk pembuatan toko permata. Oke, setelah kita sudah membuat yang namanya data tentang customer gitu ya, data tentang customer. Nah, kemarin kita sudah membuat 3 nama customer yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Ada CV Mentari, Toko Permata, dan Toko Sanjaya. Maka langkah berikutnya adalah kita memasukkan saldo piutangnya ya, saldo piutangnya. Di mana di data di buku pegangan halaman 34 ya, itu menyebutkan bahwa Toko Sanjaya itu saldo awal piutangnya itu adalah 10 juta. Sedangkan untuk CV Mentari itu adalah 6.500.000 dan Toko Permata adalah 8 juta. Angka-angka ini harus kita masukkan ya, angka-angka ini harus kita masukkan ke dalam current balance-nya ini ya, harus dimasukkan ke current balance-nya ini. Caranya gimana ya? Caranya ya kita close dulu di sini, kemudian kita klik setup, kemudian kita klik balance dan kita klik customer balance. Nah, setelah masuk ya, setelah terpampang
slide seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita klik di customer detail ya. Kita klik di customer detail. Di sini ada yang namanya link receivable account balance, itu adalah 24.500.000. Angka 24.500.000 ini adalah di neraca saldo yang sudah kita buat di tutorial kedua ya. Jadi 24.500.000 ini adalah jumlah piutang perusahaan yang sudah kita masukkan berdasarkan neraca saldo di tutorial kedua yang sudah kita masukkan gitu ya. Lah nanti untuk total piutang Toko Sanjaya, Toko Mentari, dan Toko Permata itu nanti saldonya totalnya harus 24.500.000 supaya di sini out of balance amount-nya harus 0 itu ya. Langkah pertama ya, misal kita ingin memasukkan saldo piutang milik Toko Sanjaya itu ya, maka kita klik di add sale ya. Kemudian kita pilih di sini ada tanda anak panah ke bawah di customer name, itu kita pilih di Toko Sanjaya. Kemudian kita klik use customer. Nah, kita selanjutnya kita cek ya, baik termin ya maupun invoice. Kalau memang ada nomor invoice, kalau tidak ada juga abaikan saja gitu ya. Tapi nanti kalau memang ada data invoice nomor berapa ya silahkan kalian di sini tulis secara manual gitu ya. Kemudian di sini date ya. Date-nya itu adalah data tanggal sesuai dengan yang ada di neraca saldo ya. Kemarin Bu Tio sudah ada merevisi di mana untuk tanggal ya, tanggal atau periode neraca saldo itu adalah tanggal 1 Januari 2020 gitu ya, atau kita juga bisa membuatnya di tanggal 31 Desember 2019 gitu ya. Jadi ketika perusahaan closing book di tanggal 31 Desember 2019 atau di tanggal 1 Januari 2020 itu sama aja gitu ya. Kita boleh memasukkan 31 Desember 2019 boleh, kita boleh masukkan 1 Januari 2020 boleh gitu ya. Biasanya memang kalau closing book biasanya pas di tanggal 31 Desember, bisa juga maju sehari di tanggal berikutnya gitu ya. Kemudian untuk di customer PO ya, di customer PO kita kosongin saja. Kemudian memo ini juga kita kosongin, kita abaikan saja, biarlah seperti ini. Kemudian untuk total including tax ya, total including tax lah ini kita masukkan ya, totalnya adalah 10 juta ya, kita masukkan di situ. Jobnya itu tidak perlu diisi, tax code-nya kita menggunakan PPN ya. Jadi memang untuk kesepakatan di awal bahwa untuk semua transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan itu menggunakan PPN gitu ya. Tetapi nanti kalau perusahaan ada membeli perlengkapan kantor ya, itu tidak ada PPN-nya ya. Jadi kita fokus PPN adalah baik menjual maupun membeli produk gitu ya, membeli produk item. Nah, setelah ini sudah kita masukkan 10 juta, kita record. Ya, nah di sini total salesnya sudah masuk yaitu 10 juta milik Toko Sanjaya. Jadi out of balance-nya itu tinggal 14.500.000 ya. Berarti kita tinggal memasukkan yang CV Mentari. Kita klik add sale lagi, kemudian kita pilih di CV Mentari ya, kemudian kita klik use customer. Kita cek terminnya apakah sudah benar atau belum, invoice-nya apakah ada tanggal nomor invoice, kalau tidak ada ya abaikan aja. Date-nya kita samakan ya, karena disesuaikan dengan neraca saldo. Kita tulis aja 31 Desember 2019 atau mau 1 Januari 2020 monggo, tidak apa-apa, sama aja. Kemudian tax includingnya di situ adalah 6.500.000. Tax code-nya PPN sudah, maka langsung kita record. Nah, out of balance-nya tinggal 8 juta ya, tinggal 8 juta. Ya, kita tinggal memasukkan yang terakhir adalah punyanya Toko Permata ya. Kita add sale lagi, kemudian kita pilih di Toko Permata
kita use customer, kita cek terminnya, tanggalnya, semuanya, dan tax includingnya kita masukkan. Di situ keterangannya adalah 8 juta. Kemudian kita record. Oh, you ready to use the sales command center. Oke. Kemudian kita oke aja ya itu ya. Jadi memang total nanti terakhir itu adalah out of balance-nya adalah 0. Ya, total balance-nya adalah 0. Kita close aja. Nah, jadi untuk membuat yang namanya saldo piutang ya, caranya adalah yang sudah Bu Tio kasih gitu ya. Jadi nanti out of balance-nya gitu ya, gitu ya, kita tinggal cek aja apakah semuanya sudah terisi ataukah belum ya. Sudah, semuanya sudah terisi ya, dan totalnya ini adalah 24.500.000 ya. Total ini sama dengan jumlah piutang yang ada di neraca saldo. Kita cek aja neraca saldo kita piutangnya berapa. Piutang usaha 24.500.000 berarti pas ya. Seperti itu untuk mengisi saldo piutang awal data konsumen. Oke, masuk ke dalam data supplier ya. Tadi data customer sudah, sekarang kita masuk ke data supplier. Di sini PT Listiawati atau PT kalian gitu ya, itu mempunyai 3 supplier ya. Ada PT Olimpik, PT Springs, dan PT Surya Kencana ya. Kita langsung masukkan 3 supplier ini ke aplikasi Miop gitu ya. Caranya adalah klik command center, kemudian klik cut list, cut file dulu, kemudian kita klik cut list. Ya. Di sini tadi ada customer, supplier, employee, personel. Karena kita ingin mengisi data supplier, maka kita di sini klik supplier. Nah, karena di sini kosong, maka langkah berikutnya adalah kita klik new. Nah, namanya di sini adalah PT Olimpik. Gitu ya, Olimpik. Nah, kemudian kita enter. Card ID-nya adalah S ya, S01 ya. Adresnya adalah Jalan Parepare gitu ya, Parepare, nomor gitu ya 1010 gitu ya, Jalan Parepare nomor 1010 ya. City-nya adalah Palembang. State-nya ya Indonesia. Itu INA apa IND ya, IND aja deh gitu. Kalau keliru ya silahkan kalian bisa pilih kode itu ya, INA mungkin ya, INA itu ya, INA. Tetapi kalau tadi yang customer sudah terlanjur IND ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian untuk country-nya ini adalah Indonesia. Yang penting Indonesianya bener ya gitu ya. Untuk ponnya di sini ada 07711, kemudian 7788999 ya. Kemudian untuk kontaknya adalah di sini Raihan. Nah, jangan langsung oke dulu ya, tapi kita masuk di card detail dulu. Card detail ini sama ya dengan apa yang ada di customer tadi ya, bahwa card detail ini memuat informasi-informasi yang ada keterkaitan dengan PT Olimpik ya gitu ya. Kalau ada informasi khusus silahkan masukkan di note ya, kalau tidak ada next aja di buying detail. Sama nih, karena kita juga membeli barang maka kita pilih yang item ya. Untuk printed form kita pilih yang pre-printed PO ya. Kemudian untuk expand account ya, kita pilih expand account, berarti kita pilih biaya transportasi ya. Kita pilih biaya transportasi.
Kemudian di sini ada memo ya, memo apa terserah kalian mau tulis apa. Kalau tidak ada informasi ya kosongin aja. Kemudian untuk purchase comment ya, purchase comment itu juga silahkan kalian mau pilih yang mana. Misal di sini kita pilih thank you gitu ya. Shippingnya kita samain aja, kita pilih yang free gitu ya. Tax code-nya kita juga pilih yang pajak pertambahan nilai gitu ya. Kemudian lah di sini sama, di sini ada keterangan terminnya adalah 10, 20, and 30 ya, berarti ini sama in a given of days. Diskon days-nya adalah 20 gitu ya, balance due days-nya 30 gitu ya. Kemudian diskon early payment-nya adalah 10. Maksudnya adalah batas maksimal pembayaran itu adalah 30 hari sejak tanggal pembelian barang. Jika perusahaan itu membayar 10 hari dari tanggal pembelian, maka akan mendapatkan diskon 10% gitu ya. Jadi kalau pembayaran, saya ulangi lagi, jadi kalau ada pembayaran kita 20 hari gitu ya, 20 hari dari tanggal pembelian, maka kita akan mendapatkan diskon 10% ya. Seperti itu. Kita payment kalau sudah oke, payment detailnya, kontak lognya ya, historisnya. Payment detail ini biasanya kalau kita beli gitu ya, semuanya automatically gitu ya, automatically kita langsung menggunakan bank kayak gitu ya. Seperti itu contoh pengisiannya. Kemudian kita klik OK ya, kita klik OK. Nah, ini adalah PT Olympic. Kita sekarang membuat yang PT Spring ya, PT Springs ya. PT Spring kita ketik aja PT Spring ya gitu ya, PT Springs itu enter ya. ID-nya adalah S02, addressnya adalah Jalan Netral gitu ya, Jalan Netral nomor 20. Nah, seperti itu. City-nya adalah Jakarta gitu ya, Jakarta. Kemudian state-nya atau INA gitu ya, INA Indonesia. Country-nya adalah Indonesia gitu ya. Kemudian teleponnya kita isi, teleponnya adalah 021 88901, misal di situ namanya adalah Salsabila misal. Nah, kalau sudah kita langsung di buying detail. Buying detailnya juga sama, kita pilih yang item, kemudian kita pilih printednya yang pre-printed PO gitu ya. Kemudian expand account ini kita pilih yang biaya penjualan gitu ya. Mana biaya penjualan, sebentar, biaya transportasi gitu ya, yes account. Kemudian payment memo, silahkan memilih memo-memo yang yang diinginkan. Purchase comment ya silahkan kalian isi sesuai keinginan kalian. Shippingnya tadi adalah freight ya gitu ya. Tax code-nya tadi kita pilih yang pajak pertambahan nilai ya. Ininya supply item information-nya adalah in a given of days. Kemudian diskon days-nya di sini ada berapa ini? 15, 20, and 30 ya. Berarti diskon days-nya adalah 20, balance due days-nya adalah 30, dan untuk diskonnya adalah 15%. Untuk payment detail ya, payment detailnya di sini adalah kita kalau beli menggunakan cek gitu ya. Tadi di awal ketika kita membuat neraca saldo di awal tadi sudah ada keputusan untuk menggunakan cek gitu ya. Maka di sini automatically meskipun ini mati itu ya, tidak bisa diklik, tapi ini automatically adalah menggunakan cek gitu ya. Kita habis itu klik kontak log, ini abaikan saja, histori abaikan aja, habis itu kita oke. Misal, Bu Tio saya pengen merubah, ada yang keliru, jalannya ada yang keliru, yang PT apa? Spring ya, sudah kita klik yang di sini
yang di sini. Nah, ini tanda anak panah ini kita klik aja. Klik di sini, kita rubah mana yang kalian ingin rubah. Nah, atau mungkin diskon-diskonnya mungkin kalian rubah itu ya. Itu silahkan. Itu ya. PT Olimpik pengen saya rubah Bu Tio, ya silahkan ya, silahkan. Kalau sudah betul semua baru kita close gitu ya. Silahkan kalian bisa melanjutkan yang PT Surya Kencana itu ya. Berikutnya adalah kita memasukkan saldo awal hutang ya. Kalau kemarin kita sudah membuat yang namanya data supplier gitu ya, maka selanjutnya kita mengisi saldo hutang milik masing-masing supplier gitu ya, dimana perusahaan ya kemarin kita sudah membuat listnya gitu ya, cut list, kita klik di supplier. Nah, kemarin kita sudah membuat data-data supplier ada 3 gitu ya, dan current balance-nya ini masih kosong. Nah, current balance-nya ini harus kita isi ya, harus kita isi gitu ya. Lah, caranya gimana? Caranya adalah setelah tertera seperti ini, kita close aja ya, kita close aja. Kita samakan dengan ketika kita tadi membuat yang namanya saldo awal piutang gitu ya. Caranya hampir sama. Yang pertama adalah klik setup, kemudian klik balance, dan kemudian klik supplier balance ya. Ada yang namanya di situ vendor balance ya. Kalau menggunakan MIOP versi berapa ya, 15, 16 kalau tidak salah, atau 13 itu ya, itu istilahnya vendor gitu ya, untuk menyatakan supplier gitu ya. Tapi kalau untuk versi yang 18 ke atas biasanya sudah menggunakan supplier. Kita klik aja supplier di sini. Nah, kita harus memasukkan jumlah saldo awal hutang ya di amount due ini ya. Kita tahu bahwa hutang dagang ya di neraca saldo yang sudah kita ketik adalah 27.600.000 di tutorial 2 kemarin gitu ya. Maka nanti jumlah hutang dari 3 supplier ini nanti totalnya harus 27.600.000 supaya out of balance-nya ini adalah 0 ya. Oke, caranya sama, kita klik di add purchase ya, kemudian kita klik supplier name ya, kita pilih dulu yang PT Olimpik ya, PT Olimpik kita klik, kemudian kita klik di use supplier. Nah, terminnya kita cek apakah sudah benar terminnya, kemudian PO nya kalau tidak ada informasi ya kosongin aja, abaikan saja gitu ya. Tapi nanti kalau di soal menunjukkan nomor PO ya sesuaikan aja dengan nomor PO nya. Kemudian date di sini adalah tanggal ya, kita samakan di piutang yang sudah tadi kita buat gitu ya, tanggal 31 Desember 2019 atau 1 Januari 2020 gitu ya. Kemudian supplier invoice-nya di sini kosong ya, karena nggak ada informasinya. Kemudian memonya kita abaikan saja, dan total including tax adalah sebesar 9 juta ya, tax code-nya PPN. Kemudian kita record. Nah, sudah terpampang di sini nilai 9 juta di PT Olimpik ya. Kemudian out of balance amount-nya tinggal 18.600.000 ya. Kita lanjutkan untuk mengisi yang PT Spring gitu ya. Kita klik lagi add purchase, kita klik tanda anak panah ke bawah di supplier name, kemudian kita pilih di PT Spring dan use supplier. Kita cek terminnya, PO nya, tanggalnya kita sesuaikan. Kalau sudah benar maka kita tinggal mengisi total including tax-nya adalah 11.250.000 ya, PPN kita record. Sudah ya, tinggal out of balance-nya tinggal 7.350.000 di PT Surya Kencana. Nah, gitu ya, kita klik aja di add purchase ya, kita masukkan PT Surya Kencana, use supplier, kita cek satu persatu datanya, dan total including tax adalah 7.350 ya. Kemudian kita klik record.
oke saja. Nah, dari sini out of balance-nya langsung ketemu 0 out of balance-nya ya. Kalau sudah ketemu 0 seperti ini berarti sudah betul, sudah sinkron antara nominal hutang yang ada di neraca saldo dengan total hutang yang ada di masing-masing cut list di masing-masing supplier ya. Kalau sampai di sini masih ada out of balance-nya, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita mengecek angka-angka yang sudah kita masukkan di masing-masing data supplier. Apabila itu sudah betul semua, maka langkah berikutnya adalah kita mengecek di neraca saldo, apakah neraca saldonya kita sudah mengisinya secara benar ataukah belum. Kalau sudah, maka kita langsung klik close ya. Seperti itu untuk membuat saldo awal hutang di masing-masing supplier di awal periode tahun pembukuan. Oke, berikutnya adalah membuat data karyawan ya. Di sini perusahaan mempunyai 5 karyawan gitu ya, atas nama Rehan, Kevin, Natasha, Aditya, Kalista gitu ya. Caranya sama untuk memasukkan data-data karyawan ini gitu ya, sama-sama menggunakan command center, kemudian cut file, lalu cut list. Kita pilih yang employee ya, kita pilih yang employee. Karena di sini masih kosong, maka kita klik yang new ya, gitu ya. Kita pilih yang new ya. Kita masukkan saja, namanya adalah Raihan gitu ya. Kita klik enter, ID-nya adalah 01 gitu ya, 01. Alamat Raihan di mana ini? Di Jalan Sersan gitu ya, Jalan Sersan gitu ya, Jalan Sersan, Sani nomor 32 gitu ya, nomor 32. City-nya adalah Palembang tuh ya. State-nya adalah INA gitu ya, INA. Postcode-nya kita kosongi, negaranya adalah Indonesia. Teleponnya ya, teleponnya di sini 0711 778899 ya. Kemudian salutation ya, salutation jabatan ya. Di sini tidak ada keterangan di sini jabatannya adalah direktur ya, direktur. Oh, nomor teleponnya yang itu ya, nomor teleponnya saya ulang lagi ya, 0711 556644 itu ya. Saya samakan dengan yang ada di halaman 35 buku pegangannya. Kemudian di salutation-nya ini adalah direktur. Nah, direktur. Nah, kemudian di sini adalah ada cut file. Ini adalah hal-hal yang ada keterkaitan dengan data individual dari Raihan gitu ya. Kalau sudah kayak gini itu cukup langsung di oke aja ya. Untuk data karyawan kita buat yang simple saja. Kita klik yang oke ya. Kita lalu membuat yang Kevin. Caranya sama ya. Kita pilih new, kita klik Kevin, kita enter. Masukkan cut ID yaitu KID nomor 02, alamatnya adalah di Jalan R Sukamto gitu ya, Jalan R Sukamto gitu ya, nomor 760 ya. City-nya mana nih, Palembang juga ya, Palembang ya, Palembang. Kemudian state-nya kita samakan INA gitu ya, country-nya adalah Indonesia. Nah, teleponnya masukkan aja 0711 6668899. Solution-nya adalah manager. Kita semua selesai, klik OK ya. Silakan kalian tinggal melanjutkan yang Natasha, kemudian Aditya dan Kalista ya. Kalau nanti sudah selesai baru klik yang close.
Kalau kalian ingin merubah, misalnya Butio tadi nomor teleponnya Kevin salah misalnya, ya langsung aja pilih tanda panah ini, klik ya, silahkan kalian rubah lagi mana yang perlu kalian rubah itu ya, klik OK. Kalau sudah betul semua maka klik close ya. Jadi cukup simple untuk membuat data karyawan. Begitu aja untuk tutorial yang ketiga tentang memasukkan data kas konsumen, data supplier, dan data karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.